Hablum minallahnya cuma satu, ketika kamu tidak menduakan kepada Allah. Itu aja. Jangan pernah menduakan Allah. Hablum minan nas, ketika kamu punya rezeki ya berbagi. Punya ilmu dibagikan, punya makanan dibagikan, punya duit dibagikan, kan gitu. Peduli ya, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu hablum minan nas. Jadi semuanya itu punya kunci, punya poros masing-masing. Itulah. Maka kita ini mengisi waktu ya, bukan menunggu waktu. Jadi waktu sedih, mau waktu bahagia itu pasti hadir. Pasti hadir. Dan jangan kamu tunggu. Ya. Kata-kata menunggu itu dihapus ya. Kamu lagi mengisi waktu. Karena hari esok itu enggak ada hari esok yang bahagia, hari esok yang pilu atau hari esok yang menderita. Karena tentang hidup itu sendiri sudah melampaui yang dinamakan baik buruk, kan gitu ya. Nah, waktu sendiri itu nggak peduli juga ya, mau diisi baik mau diisi buruk terserah juga gitu. Karena waktu sendiri ya berserah kepada Allah. Sama kayak dirimu yang berserah kepada Allah itu ya seperti itu. Ya, kamu tidak akan melupakan gitu ya. Artinya baik dan buruk itu sudah kamu lupakan. Mau terjadi baik mau terjadi buruk sama-sama tidak mengeluh. Ya. Nah, makanya disitulah ketika kita sudah menyatakan bahwa segala sesuatu ini sudah ada momennya, sudah ada tempatnya, ya buat apa kalian menunggu kebaikan? Buat apa kalian menunggu keburukan? Nah, biarkan itu mengisi dan terjadi. Makanya belajar spiritual itu belajar menerima. Menerima apapun yang terjadi itu diterima secara natural ya, alamiah, tidak secara emosional. Sudah tidak ada emosional ya. Yang ada itu cuman istilahnya natural itu menetralkan ya, alamiah. Mau datang buruk natural aja kamu. Mau datang baik natural aja, jangan berlebihan. Bahagianya jangan berlebihan, sedihnya juga jangan berlebihan. Ini yang dinamakan kita mengisi waktu. Biar waktu itu yang menentukan. Waktu sendiri pun dia nggak peduli kok. Mau terjadi gempa, mau terjadi apapun dia nggak peduli. Intinya dia hadir karena dihadirkan itu aja. Makanya di sini kita ini semuanya lagi mengisi waktu. Ya, apa sih ya, yang harus kalian tunggu? Nggak ada. Apa sih yang kalian banggakan? Nggak ada. Ya. Apa sih yang harus kalian terima? Nggak ada. Ya. Itulah. Makanya ketika kamu sudah tidak ada keinginan, itulah orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya. Orang-orang yang sudah melihat Tuhan tidak bisa melihat dirinya. Mata hati itu fungsinya apa sih? Mata hati itu tidak bisa melihat keberadaanmu. Mau kamu tiada, mau ada. Mata hati itu tidak bisa melihat. Kenyataannya mata hati itu adalah ya, kamu yang dilihat oleh hati itu sendiri. Ya. Hati ini yang melihat dirimu. Nah, hati ini siapa yang melihat dirimu? Masalahnya kan di situ ya. Hati ini siapa yang melihat dirimu? Maka di sini kita perlu mengkaji supaya apa? Nah, supaya kita itu selalu dalam keadaan alamiah natural ya.
tidak terjadi apa-apa, mandi selalu netral gitu lah. Selalu alamiah. Ya mungkin sedikit itu ya, silakan yang lain. Alhamdulillah, makasih ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fuad. Kak Sufia, makasih ya, berkah selalu Kak Sufia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku dengarkan? Bunda, Bang Rosito semuanya, saya mau undur diri dulu. Terima kasih Monggo. tausiahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Man, naik lagi Cak Man, tenang Cak Man. Ini ada kasur kosong, bukan kursi kasur. Silakan naik Cak Man. Berkah selalu Cak Man. Naik Cak Man. Ada kasur kosong. Kenapa turun zaman tadi? Mental, Bang. Oh, ada telepon mungkin ya. mungkin ngerelot itu, nggak tahu. Ngerelot tiba-tiba tas gitu. Oh iya itu. Makasih Kak Sufia, berkah selalu. Kita hargai ya, kita hargai apapun itu perilaku teman-teman kita. Jangan mematikan jalannya untuk menuju mahabbahnya, karena itu butuh perjuangan, gak mudah. Intinya kalau berjalan di muka bumi ini bisa bermanfaat yang lain gak apa-apa, tetapi yang disayangkan itu kalau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, maka dia kena hisab juga, akan sia-sia di situ, gak akan mendapat manfaat. Makasih Kak Sufia, berkah penuh barokah. Jadi semua itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mau jalannya mana, apalagi ada disebut teman tua-tua itu bagus, ya kan? Dari tarekat, dari marifat, dari penduduk seluruh muka bumi ini sedikit yang bermarifat itulah permata. Terus kalau permata aja disembunyikan, ibarat dihina-hina, maka apakah diri itu lebih baik daripada permata? Itu jalan ihdinas siratal mustaqim yang hak, itu tarekat itu. Kok dikotong-kotong, dibangga-banggakan, diunggul-unggulkan, bukan untuk dibanggakan tapi untuk diburuk-burukkan di sana. Yang enggak inilah sama, meskipun duduknya di la haula wala quwata tapi sombong, sama aja akan berjalan ngesot di muka bumi ini, akan terpatah-patah, akan sulit. Jadi kata-kata itu untuk seluruh keluargamu, nanti keluargamu itu susah bermarifat, susah bertarekut, banyak halangannya. Karena apa? Karena kata-katamu juga. Maka kata-kata itu yang baik aja, kalau itu kan baik biarkanlah gitu loh, nggak usah terlalu cawe-cawe, nggak usah terlalu urusan orang gitu. Sedangkan diri kita itu belum tentu selamat kok. Itu kan pakaian para nabi, para wali, itu pakaian para kekasih. Terus kalau kamu ol-olokan di situ, apakah lebih baik dirimu dari dia gitu, dari kekasih-kekasih Allah terdahulu? Kan belum tentu, nggak mudah, nggak gampang duduk di sana. Insya Allah semuanya Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Kita saling menghargai, menghormati satu dengan lain, itu lebih bagus daripada mencela. Udah bagus dicela, yang kalau bisa yang lain aja gitu loh.
Bunda, saya ada tamu ini ya. Sebentar nanti naik Oh, lagi. nggih. Siap. Iya, Pak. Lanjut jawaban. Iya, jadi saya itu melihat sebuah pohon ya, banyak buahnya Bunda ya, rimbun banget tuh pohon ya. Sama anak-anak itu dilempari batu itu loh. Malah sama pohon itu dikasih buah. Baik banget ini pohon kan ya. Dilempari batu, kita malah dikasih buah gitu kan. Ini kalau kita terbiasa positive thinking, hal-hal yang sifatnya itu menurut orang mungkin ya itu kurang baik, kurang bagus. Tapi karena kita itu selalu menjaga positive thinking, dalam arti terlalu terhubung kepada Allah yang maha mengetahui, yang maha mengatur melalui zikirhu ini, maka kita memperoleh nilai-nilai kebaikan. Ya contohnya tadi, terkesannya anak melempari pohon dengan batu ini kan nggak bagus ya. Mungkin ya karena itu mungkin miliknya orang dan sebagainya. Tapi kalau kita posisikan pandangan itu kepada pohon, dia memberi manfaat. Dia membalasnya itu tidak seperti manusia gitu, tapi membalasnya dengan buah. Artinya secara kaidah maknanya pohon ini tidak pernah itu merasa tersakiti. Lah ini kalau saya perjalanan dulu itu, alam surga itu saya dapat petunjuknya seperti alamnya tumbuhan itu. Damai, sejuk, menenteramkan. Alamnya tumbuhan itu kalau kita rasakan ya, itu nggak ada emosi. Mau ditebang, mau diapain ya, ketiup angin, dia itu tetap menerima apa adanya. Karena dia sudah yakin, dia sudah berserah diri sama Allah totalitas. Ini alam tumbuhan yang saya rasakan ketika itu tadi belajar zikirhu itu tadi. Saya belajar zikirnya, jalan-jalan melewati alam-alam itu tadi, alamnya pohon, kemudian alamnya air, saya ikutin dia bagaimana air itu mengalir ya, itu sangat apa ya, ibarat sangat teratur, arusnya itu sama, jadi dia mengikuti arus air ini. Kalau saya pribadi, apapun yang dialami setiap hari itu, ketika saya melihat air itu tahu ujungnya. Jadi akhirnya air itu mengalir sampai ke laut. Nah itulah tujuan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Nanti ujungnya kembalinya ke sana. Jadi apapun kondisinya, mau terpaksa atau tidak, ketika kita sudah masuk ke alam zikir itu bukan lagi semudah melafazkan dengan lisan, tapi kita akan mengalami fenomena-fenomena seperti contoh yang disampaikan Habib itu. Ada kalanya kita itu mengalami proses pemahaman itu di flashback ke belakang, melihat masa-masa lalu, sehingga ketika melihat masalah itu muncul perbandingan dalam arti itu seakan-akan itu ya ada kemelekatan tadi, padahal masa lalu ini adalah bukan milik kita, tapi karena diingat, karena dirasakan seperti kenangan-kenangan itu tadi, itu membawa suatu sensasi atau membawa suatu, mungkin ya kalau kita kenangannya bagus yaitu seneng, tapi kalau kenangannya nggak bagus, kita kan nggak seneng, sehingga menimbulkan gejolak-gejolak tadi di dalam hati. Ini yang akan mempengaruhi gerak ataupun aktivitas sehari-hari. Ya ini kalau apa namanya kita pakai ya kenangan yang masa lalu ini, yang
akan datang ini nggak diperhatikan lagi, karena asik di situ. Nanti pembanding semua, ini seperti ini seperti itu, seperti akhirnya jatuhnya ke angan-angan tadi, atau disebutnya dengan ilusi tadi. Maka kenapa kok air itu mengalir terus maju ke depan ya, tidak berlawanan arah. Seperti itu juga kehidupan, nafas kita itu terus majunya ke depan. Usia ini nggak akan kita kembali ke masa kecil, tapi kita akan mengalami proses terus berkembang sampai ke puncak akhir hayat nanti, itu terus berkembang, ujungnya di situ. Tidak bisa berbalik arah, air pun tidak bisa berbalik arah. Dia berjalannya itu mengikuti arus tadi sampai ke hulunya. Begitu juga memori tadi itu mengalami suatu perjalanan juga. Dan ketika memori itu mengikuti arus air tadi, seakan-akan dia tahu tujuan kan. Kalau air di sungai itu nanti hulunya ke laut, maka memori ini pun, angan-angan ini pun, kenangan-kenangan ini pun nanti juga kembalinya kepada yang maha mengetahui tadi, kepada Allah. Kita tidak bisa mengklaim bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah milik kita, karena itu sudah berlalu seperti air tadi. Ya tinggal diamati saja, diambil nilai-nilainya tanpa membandingkan, karena setiap perjalanan orang itu mempunyai jalur yang berbeda-beda. Ada kalanya jalur sungai itu airnya itu bening, ada juga yang airnya keruh. Mungkin yang air keruh ini punya kelebihan, di situ banyak ikannya atau banyak sampahnya, atau ada sesuatu yang membedakan dengan arus air yang jernih tadi. Namun intinya dia nanti ketika sampai ke laut ya sama juga. Jadi tidak ada perbedaan di dalam perjalanan itu ketika sampai kepada makna hakikat. Ya, silakan mungkin yang lain Pak Andal. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Andal. Assalamualaikum Pak Andal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Semoga sehat walafiat. Amin. Saya tidak ada yang mau saya sampaikan. Mohon maaf ini menjeda ini. Enggak apa-apa. Nah, biar kenal dulu kan, enak dengar suaranya. Menjeda pembicaraan dari Cak Man. Enggak, baru kenal, biar dengar suaranya jadi lebih enak. Monggo Cak Man, lanjut aja Pak Cak Man. Iya. Nah, kembali ke zikirhu, artinya mungkin kita bertanya ya, zikirhu itu kan banyak kali penjelasan. Yang pertama, ada yang memaknai zikirhu ini dengan zikir sir. Ada yang mengatakan ini adalah tentang zikir nafas. Ketika zikirhu ini dimaknai dengan zikir sir, artinya ini tentang rasa. Rasa ini kepekaan. Nanti ketemunya mukasyafah, kasaf ya, sebagai pengantar atau kendaraan untuk sampai kepada, kalau di tatanan zikir nanti ketemunya musyahadah. Musyahadah itu dalam arti itu duduknya penyaksian diri kepada Allah, dalam arti itu hakikat dari syahadat tadi itu yang benar-benar itu tanpa ada lagi keraguan.
Jadi disebut musyahadah tadi. Itu kalau secara sir ya, zikir sir. Kalau dimaknai hu ini dengan zikir sir, ya dengan rasa, dengan zauq, atau dikatakan seperti hulul tadi. Hulul artinya dia itu tenggelam di dalam rasa. Dia merasakan bagaimana situasi, kondisi, keadaan ini, merasakan kehadiratnya Allah tadi, sehingga dia fokusnya itu tadi kepada keadaan ini itu hanya memandang kepada Allah, atau orang mengatakan sampai ke tahapan kosong suwung, karena sudah tidak ada lagi yang perlu dikatakan, tidak lagi yang perlu diceritakan, tidak ada lagi yang perlu diperjelas, diurai dan sebagainya. Ini tadi seperti kondisi kesadaran yang utuh dalam arti semua kok terhubung, semua terangkai, semua terpola, atau orang mengatakan seperti algoritma ya, bisa mudah sekali untuk difahami. Dia mengerti alur. Ini ketika sir itu masuk ke situ, dia nikmat di situ. Ya kalau saya gambarkan, ketika masuk zikirhu ini dalam makna sir tadi, dia akan melihat banyak sekali mutiara-mutiara indah. Dia menemukan pelajaran-pelajaran. Ini kalau beliau itu seorang penulis misalnya, itu catatannya banyak. Kalau memang senang nulis, biasanya kan kalau orang-orang alim zaman dulu itu senang nulis ya, tulis itu apa yang dia rasa itu ditulis. Untuk apa? Untuk mengingat tadi. Nanti dia analisa. Kadang tulisan itu keluar dengan sendirinya, atau disebut dengan intuisi. Kalau ahli tasawuf itu menyebutnya itu intuisi. Seperti contohnya Syekh Abdul Qadir, Imam Al-Ghazali, dan orang-orang yang ahli di bidangnya itu tadi. Beliau membuat tulisan-tulisan itu dasarnya karena zikir sir ini tadi. Ini sifatnya ke akliyah, jadi ke hulul dulu, nanti akliyah ke hulul, masuk ke kolbu. Kalau sudah masuk ke situ sir, lalu kolbu. Ada yang melalui hu ini dengan cara nafas. Maksudnya nafas itu perilaku, perbuatan, aktivitas, atau laku lampah bahasanya kan. Ini zikir hu yang tahap napas. Dia tidak teoritis, bukan lagi dia sebuah catatan, tapi dia memberi contoh. Kadang-kadang orang menyebutnya ini, kalau kita pernah dengar ya, wali malamatiyah. Itu zikirnya hu nafas, pakai zikir nafas hu itu. Tingkahnya kadang-kadang dia ditutupin sama Allah itu dengan caranya itu tadi. Orang melihat itu tidak menyangka kalau dia itu orang yang memang sedang melakukan laku-laku seperti itu. Tidak menyangka kalau orang-orang seperti itu memang Allah jadikan untuk memperhatikan kondisi itu tadi. Tujuannya orang-orang zikirhu itu biasanya untuk mengingatkan. Misalnya contoh ya, ketika akan ada bencana, beliau muncul. Tapi ini rahasia ya. Beliau muncul ya. Kemunculan itu orang yang maksudnya yang enggak khawas, yang itu fenomenanya itu aneh dan banyak dianggap ya nyenengkan gitu. Padahal munculnya ini kalau bagi orang yang khawas, dia waspada saat. Kenapa kok ditampakkan? Karena kemunculannya bukan keinginannya. Ada tanda, ada isyarat sesuatu yang akan terjadi. Dan beliau diam, nggak menjelaskan akan terjadi ini, enggak. Tapi beliau muncul dengan isyarat-isyarat, misalnya sedang sedih, sedang senang, atau melakukan hal-hal yang aneh. Dan munculnya sebentar, paling lama ya beberapa hari, kemudian hilang lagi. Ini orang-orang yang zikirhu ini, apa sih zikirhu itu? Adalah zikirnya nyawa tadi. Zikirhu dalam makna nafas ini adalah zikirnya nyawa. Nyawa ini
adalah perjalanan jiwa tadi, orang-orang yang diperjalankan jiwanya, zikir hunya, zikir nafasnya, itu perjalanan jiwanya itu mengalami perjalanan pengembangan, peningkatan atau apa istilahnya ya. Dia diperjalankan jiwa itu secara nyata, dia merasakan perbedaan aktivitas. Misalnya yang dulunya itu dia nggak peka dalam hal sosial, dia lebih aktif. Yang tadinya cuek, dia itu lebih perhatian. Nah, ini tanda-tanda zikirhu itu secara makna zikir nafas itu tadi gerak dan diam tadi. Ini sampai ke puncaknya, dia yang kita kenal ceritanya sebagai seorang wali tadi, wali malamatiyah ya. Jadi tingkatan zikir-zikir seperti ini memang dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman itu. Dari hasil perjalanan orang terdahulu itu, dia memberikan bocoran ibaratnya ya, memberikan bocoran, tujuannya agar ini tuh diteruskan, nggak hilang, ada regenerasi. Jadi ada dua metode. Yang pertama sir ya, zikirhu bermakna sir, itu akan menghasilkan buah karya, misalnya kitab-kitab, kemudian metode-metode tertentu, menjadi literasi dalam kajian-kajian ilmu hakikat, tasawuf, itu dari zikirhu tadi. Itu hasilnya seperti itu, bisa dipelajari, bisa dibagikan, bisa di-share. Maksudnya itu tujuannya untuk manfaat tadi, karena penyampaian di dalam zikir sir itu adalah pesan, seperti halnya yang dirasakan para nabi-nabi sebelumnya. Kalau dulu di zaman kenabian memang berupa wahyu, petunjuk itu langsung secara jelas. Namun setelah Nabi Muhammad, kenabian ini artinya sudah disempurnakan, tinggal dilanjutkan. Maka setelah zaman Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan zaman Khalifah Rasyidin ya, sampai ke zaman tabi'in ini, sebenarnya esensi hakikat perjalanan itu tidak berhenti, hanya saja stop tentang tentang kenabian ini di stop karena sudah selesai, perjalanan sudah sempurna, nggak perlu diulang lagi. Ketika diulang lagi nggak habis-habis, maka Nabi Muhammad ini sebagai khatamul anbiya itu artinya perjalanannya sudah sampai mihrot, itu sudah selesai, tinggal dikembangkan. Dan harapannya umat Nabi Muhammad ini, tujuannya diajarkan oleh Rasulullah ini agar bisa seperti beliau, agar bisa mencontoh Rasulullah. Ya bahasa agak ekstrimnya itu agar umat mukmin ini bisa jadi Rasul. Ini hakikatnya begitu. Bagi yang mampu, ya semoga saja siapapun ya yang memang Allah kehendaki itu bisa sampai bahasanya itu bertemu dengan Rasulullah tadi. Tapi bertemu dengan Rasulullah ini bermakna contohlah, jadilah seperti Rasulullah. Jadi itu inti hakikat dari perjalanan zikirhu tadi, itu sampai bertemu dengan Rasulullah, baik melalui sir atau melalui zikir nafas. Nah, ini perbedaannya. Kalau Rasulullah sempurna, sir dan zikir nafasnya jalan bareng. Nah, adakah umat yang bisa contoh ya zikir nafasnya Rasulullah itu? Kita lihat akhlakul karimah beliau, bagaimana itu bergaul dengan masyarakat, seperti yang kita dengar dari kisah-kisah yang disampaikan melalui hadis Nabi. Kalau itu pun masih susah kita pahami, kita lihat orang-orang terdekat kita, orang-orang alim, mungkin ya dari keluarga kita, dari guru kita, itu tadi memberikan isyarat
kita itu diharus seperti beliau, minimal kalau bisa lebih bagus. Itu nggak ada pembedaan. Jadi sebenarnya harus, ya bukan diwajibkan ya, kalau diwajibkan kan setiap orang itu punya batas kemampuan, artinya dimotivasi, diajak untuk seperti itu. Maka zikir ini sampai kok ada tingkatan-tingkatan gini, karena orang-orang itu tadi itu memberikan ini. Kalau dalam kajiannya khusus, kajian khusus ini artinya bagi orang-orang yang memang sudah minimal itu sudah balik ya, untuk orang-orang yang sudah balik, untuk anak-anak yang sudah balik, yang sudah memang siap menerima, kayaknya dikatakan khusus. Tapi kalau umum kan anak-anak paham. Tapi kalau kajian seperti ini biasanya itu ya orang-orang yang sudah dewasa, minimal balik tadi kan seperti itu. Ya ada zikir ini peningkatan, dan ini kalau dijelaskan dalam hadis itu, ini yang termasuk kajian-kajian memang disembunyikan, dalam arti itu disembunyikan untuk menjaga kemurniannya tadi agar tidak disalahgunakan. Maksudnya disalahgunakan tadi ini kalau diajarkan secara umum bagi orang-orang yang memang belum saatnya, itu kalau diajarkan seakan memaksa. Nah nanti kalau memaksa, sifatnya itu ibarat kata kalau buah itu belum waktunya berbuah, kalau dipaksa berbuah ya rusak itu. Biar nggak rusak itu tadi disembunyikan tadi. Bukan berarti ini merusak atau enggak, tapi ini memang untuk khusus orang-orang yang memang bahasa itunya terpilih untuk memahami ini. Dan sekarang ini sudah mulai orang banyak orang memahami, dalam arti ini bicara seperti Cak Man gini, sudah belak-belakan gini. Kalau dulu itu sembunyi-sembunyi untuk membahas ini, bahkan untuk menyampaikan ini harus harus hati-hati lah ya. Kalau nggak kena fitnah gitu kan. Tapi sekarang sudah zaman. Saya pernah nanya itu ketemu Gus Mufraks ini, kata jawabnya sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman gitu. Ya, kata Sir ini mengalami gejolak sekarang itu, viral di mana-mana ya. Jadi tinggal kita itu tadi bagaimana itu menerima, dan juga ya kita itu kata-kata apa tadi jangan terlalu ditunjukin. Paham ya paham, tapi tetap disirkan itu ya tidak digembor-gemborkan terlalu berlebihan gitu. Kecuali memang orang yang membutuhkan. Tapi ketika sudah disampaikan seperti ini, mungkin ya memang Allah kehendaki seperti itu. Artinya meskipun disampaikan, kalau memang belum rezekinya, kata Bang Emal, nggak akan nyambung. Tapi kalau memang rezekinya, sebab musabab itu hanyalah perantara saja. Sebenarnya semua orang itu paham. Hanya saja penyampaian Cak Man ini hanya mematik saja, mengingatkan kembali. Dan ini terus berulang-ulang, bukan hanya dari suara Cak Man, mungkin di tempat lain dari suara seorang. Dan ketika hal itu dirasakan ya, nanti ya ini bisa pembuktian. Mungkin nanti keluar koma, nanti ketemu koma lain, kok yang dibahas ini lagi, ketemu koma kok bahas ini lagi gitu ya. Artinya itu pematangan dulu ya. Itu artinya sudah jatahnya, atau bahasanya bagaimana rezekinya tadi. Jadi jangan kaget, jangan bingung. Kalau bisa itu disimpan. Kalau sudah terlanjur seperti ini, sudah keluar, sudah didapat, ya tinggal kita itu telaah pelan-pelan. Kita telaah itu kita murnikan.
Apa sih maksudnya ini, esensinya? Setiap orang dapatnya beda-beda. Setelah dia memahami apa yang dia dapat, itu ketika tidak ada keraguan memahami, oh ini gitu ya, biasanya itu keluarnya ting gitu ya, bahasa saya itu ting gitu. Oh ini, itu berarti betul untuk dirinya. Keluar idenya, keluar ide cemerlang. Ting. Ya, itu kalau orangnya Bahasa kartun itu kayak lampu. ting gitu bunda ya. Iya. Itu pengulangan terus, itu akan pengulangan. Kenapa kok pengulangan? Untuk pematangan sebenarnya, pengulangan pematangan. Jadi jangan begini, wah saya sudah pernah dengar dari Cak Man, akhirnya kita misalnya ke mal lain atau tempat lain atau mungkin di kehidupan nyata dengar orang ngomong gitu, kita nimbrung ketinggalan zaman gitu ya, merasa sudah paham. Jangan sampai seperti itu. Artinya ketika itu muncul lagi, berarti ada yang perlu diasah lagi kita, ada yang perlu dipertajam lagi. Jadi meskipun diulang-ulang terus, contoh Al-Fatihah saja ya, kita setiap hari membaca Al-Fatihah dalam sholat itu kan terus diulang-ulang, tapi esensinya itu pengalaman berbeda-beda. Bacaannya sama tapi pemaknaannya, perjalanannya itu beda-beda. Begitu juga ketika pada tahap zikir syur ini, hakikatnya ya sama gitu. Cuma dia mengalami pengulangan dengan versi yang berbeda-beda. Dan orang yang sudah sampai di situ dia merasakan ala intinya ini gitu kan, karena dia sudah ketemu maksudnya. Ini disimpan. Ketika ini sudah disimpan, itu tadi bahasanya itu terbukanya mukasafahnya terbuka. Nah, mukasafah ini tujuannya untuk membuka takbir. Ketika membuka takbir ini ya untuk memperluas jalan, memperlebar jalan, memberikan kemudahan untuk perjalanan bisa sampai ke tujuan atau sampai wusul. Bahasanya wusul itu ya sudah ketemu sama Allah. Dalam hal penyaksian musyahadah ini tidak ada lagi keraguan. Ya itu dulu dari saya, biar nggak panjang lebar. Barangkali ada yang selip dari saya, silahkan, mungkin ada yang mau menambahkan bagaimana, mau nanya monggo ya bunda ya. Alhamdulillah, makasih Cak Man. Ilmu pengetahuan yang luar biasa disampaikan di saudara kita, guru kita Cak Man, yang sangat mendalam, karena memang hal yang sebenar-benarnya adalah itu. Masih dalam satu hari kita dalam kandungan orang tua kita itu sudah terhimpun dalam 3 hari Allah, 7 hari Bismillah, 1 bulan 4 hari Turabun Nur. Apalagi yang kita ragukan, kecuali semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Kak Depi yang cantik. Nggak usah diulang-ulang, karena itu kan kebaikan, itu kan baju-bajunya para kekasih Allah gitu. Ya yang bermanfaat aja disampaikan itu. Takutnya nanti keturunanmu tuh nggak nyampe ke situ gitu. Oh ya Bang Yadi, nggak apa-apa, mohon maaf lah dan batin juga, sama-sama. Minal aidin wal faizin juga. Makasih Cak Man, kata Kak Sofia. Oh iya, sama-sama Kak Sofia, berkah selalu, terima kasih. Kalau saya balik, teman saya itu kalau di TikTok 15.000, Facebook saya kan ada 2, sama Nun juga, yang biru sama yang hijau 5.000, jadi 25.000 teman saya itu nggak ada ya. Kalau ibunya meninggal itu dia tidur di kuburan tuh nggak ada. Kalau saya balik gitu ya kan, tapi saya kan diem aja. Ya kita menghormatin semua yang cerita di sini, kita hormatin. Jangan kemarin kan aku nanya lama dia nggak ini karena dia masih berduka. Saya kan nanya kenapa itu anaknya jatuh dari ranjang, kan dijawab sama Bang Doa tuh, anakku 16 nggak ada yang jatuh. Ya jangan begitulah di depan orang itu.
Jadi mohon maaf Kak Devi, mungkin pada saat itu Udah dimaafkan. ya, karena mungkin tidak pas untuk menyampaikan, ya maklum lah, karena saya juga orangnya yang tidak yang punya guru kayak saudaraku Cakman yang belajar mempunyai Enggak guru. apa-apa, semua itu Jadi kalau saya memang ya, Kak Devi memang disuapin, saya disuapin termasuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi memang apa yang ada saya sampaikan itu sebenarnya disuapin, langsung dikasih langsung, bukan berarti saya harus mencari. Sama dengan hal apa, bahwa saya pernah mengalami diperjalankan, jadi diri kita ini kayak debu, kayak kapas lah modelnya, kapas yang putih itu kemudian dibawa ke Salah Bintang, ternyata lebih terang bintang, lebih terang diri kita daripada bintang-bintang itu. Kemudian saya dibuang ke Salah Semut karena merasa diri saya besar. Ternyata apa, cuma kesombongan yang besar, lebih besar semut daripada diri ini. Setelah itu saya dikasih kembali, masih panas tempat duduk saya kembali. Setelah saya berdiri dari tempat duduk, saya pergi ambil air berwudu. Apa yang saya lihat di bawah kolong saya, di pembuangan air saya dari hujan itu, yang dari ujung seng ada parit, tertulis di situ, bacalah dalam kurung kul. Jadi saya semua disuapin, tidak ada mental-mental saya pelajari karena saya tidak punya guru sampai sekarang. Tapi inilah yang saya jadikan guru saudara-saudaraku yang duduk semua di sini, yang sering memberikan saya siraman rohani. Alhamdulillah, semoga Allah semua akan membalas. Amin ya rabbal alamin. Ini lanjut Kak Devi, mohon maaf sebelumnya. Iya, sama-sama Bang Tua. Jadi ya memang kan kewajiban kita sesama saudara ya, itu memang saling mengingatkan. Ini tujuannya memang ya untuk kita itu selalu waspada. Hakikat dari waspada inilah ketakwaan tadi. Kan mungkin sering ya kata Buya Syakur dulu, saya masih ingat ya. Oh, kalau di masjid-masjid itu ketika Jumat, taqullaha haqqa tuqati wala tamutuna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah kan gitu ya. Tapi ketika ditanya kata Buya Syakur ini almarhum itu tentang ketakwaan itu, jawabannya itu ya nggak mengena gitu kan. Kata beliau ya, yang dimaksud ketakwaan itu kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Lah kehati-hatian, kewaspadaan kita itu tanda-tandanya kita mau mendengarkan nasihat tadi. Hakikat nasihat itu kembalinya ya semua itu karena Allah ini maha berkalam ya. Kalamnya Allah itu kadang-kadang melalui suara-suara orang, suara-suara saudara, teman, mungkin bahkan anak kita, suara anak kita itu jadi nasihat bisa-bisa. Nah, kadang suara itu tidak berupa seperti ini, intonasi ini, tapi suara itu bisa berupa gerak tadi, perilaku itu tadi, atau cerita-cerita yang kita dengar itu bisa juga dimaknai suara. Artinya ketika kita membaca buku pun itu bisa jadi nasihat. Kita setiap ya mau terbuka menerima untuk selalu hati-hati tadi atau waspada. Tujuannya hanya satu, menerima nasihat, kita belajar semua. Tujuannya itu tadi, agar kita selalu waspada. Waspada dalam makna ya takwa tadi. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang sebenarnya takwa itu setiap hari itu ya dia dididik. Setiap hari itu dia bahasanya Pak Tua tadi itu disuapin oleh yang maha pengasih sama yang maha penyayang tadi yang nyuapin. Ya melalui perantara. Ya perantaranya diantaranya hikmahnya ya
seperti kita ketika berhubungan sosial di masyarakat ataupun di media-media seperti ini, atau kita datang ke majelis-majelis, itu kan seperti disuapin ya. Kita dengar mungkin ceramahnya Ustadz, pengajiannya para yai kan, itu semua seperti disuapin. Tapi siapakah yang menyuapin? Itu karena yang maha pengasih lagi maha penyayang itu ingin kita itu selalu ingat, ingin selalu kita itu dalam keadaan zikir, yang kemudian atau diperinci atau diingatkan dengan makna zikir hu tadi ya. Jadi hu ini sebenarnya ya kalau dikaji itu ya Allahu Akbar itu pun hu ya, akbarnya Allah. Ini semua zikir. Hikmah-hikmah pelajaran yang kita pahami itu bisa jadi zikir dalam makna zikir hu tadi. Zikir hu dalam arti yang tahapan sir tadi. Dan perilaku yang kita jalanin itu pun zikir hu, tapi dalam makna zikir nafas. Tentang perilaku itu artinya tentang zikir hu binafas, dan ketika kita memahami sesuatu zikir hu sendiri. Zikir artinya sesuatu yang disadari dari dalam masuk sampai ke kolbu kita ya zikir hu. Ketika masih di akli ya ini belum sampai kepada zikir hu, bisa dikatakan mungkin hafi dalam makna hakikat ya. Zikir hafi secara hakikat itu zikir yang pelan, membacanya itu lirih banget, lembut banget sampai hampir-hampir tidak terdengar. Itu adalah suara pikiran kita yang setiap hari kita dengar ini, dia selalu berzikir. Ketika sudah terhubung ya kepada Allah tadi, suara-suara pikiran itu mungkin sedang berpikir sesuatu, mungkin sedang apa ya berencana dan sebagainya, ini juga sedang berzikir pada hakikatnya, tapi khafi karena masih ada memori. Tapi ketika sudah masuk ke dalam yang disebut hulul tadi, itu masuk ke kalbu menjadi sir, dan ijtihadnya menjadi nafas tadi. Ijtihad nanti menimbulkan kebijaksanaan, kearifan, dan kalau hulul ini kealiman, itu membuahkan ilmu. Mungkin seperti itu yang saya pahami ya. Biasanya kalau saya memahami sesuatu itu berkembang itu untuk memudahkan mencerna ya. Dan biasanya kalau memang ingin keluar dia ngomong sendiri gitu. Kalau enggak bisa, tadi itu susah, saya mau ngomong susah banget ya. Kenapa itu ya? Ya memang katanya Bang Eman belum rezekinya ya Man. Kalau itu rezekinya dia keluar sendiri ya. Semoga manfaat itu dulu dari saya, mungkin yang lainnya silakan. Jadi aman-aman saja Bang Tua ya. Tadi itu intinya kan untuk meningkatkan kewaspadaan. Itu nasihat-nasihat tadi itu untuk ketakwaan. Alhamdulillah Cak Man. Jadi ya memang si pesan yang paling terhias di muka bumi ini, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi apapun itu, kalau kebenaran sampaikanlah. Masalah yang menerima dan tidak mampu menerima itu hak kembali ke Yang Maha Pencipta. Karena kadang kita ngomong begini, ya nanti dia lupa. Karena memang sudah sampai waktunya. Saya pernah bertanya sama Cak Man, ada apa di 2025? Kenapa semua ilmu kebenaran sudah dibongkar? Mungkin sudah waktunya. Pesan-pesan yang tersirat itu bahwa suatu saat nanti ilmu itu dijual kayak ikan tembang di pasar berhamburan, tapi sedikit sekali orang yang mempelajari, dan ini sudah sampai waktunya. Barang siapa yang mau menerima maka terimalah dengan kebenaran. Barang siapa yang tidak mau menerima maka terserah, kembali ke dirimu sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap saya dudukkan kepada Yang Maha Pencipta. Amin, terima kasih. Lanjut Cak Man.
Ya, artinya penerimaan itu ketika difahami menjadikan rasa syukur kan ya. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan ku tambah lagi nikmatnya kan. Lain syakartum wa azidannakum lain rabtun. Nah, tapi kan saditkan. Agar apa? Kita diingatkan itu agar tidak sampai kepada makna azab tadi ya. Azab itu kalau saya paham itu seperti penyesalan. Agar bahasa saya ya memaknai ayat itu bahasa kita diingatkan itu agar nggak nyesel gitu loh ketika orang tua itu memarahi anaknya atau seorang teman mengingatkan sahabat atau ya seperti Rasulullah mengingat para sahabat itu agar kamu nanti nggak nyesel gitu. Kamu misalnya ya sholat itu kan perintahnya Allah disampaikan ke Rasulullah ini tanpa ada paksaan, artinya ajakan mengajak sholat. Kenapa kok diajak sholat? Karena sholat ini seperti wujud rasa syukur. Rasa syukur ini kalau diwujudkan ini menjadi pendidikan. Jadi tuntunan Islam tentang rukun Islam itu sebenarnya adalah untuk mendidik jiwa. Pada obrolan kita sebelumnya itu mungkin ya saya mengulang kembali bahwa semua tuntunan ajaran Islam itu adalah tentang pendidikan jiwa. Hakikatnya di situ. Dan untuk mendidik jiwa itu sendiri harus ada tata cara kan. Tata cara itu diantaranya ya disebut syara rukun tadi dalam sholat. Jadi diajarkan sholat 5 waktu itu dengan syara rukunnya itu tujuannya agar kita itu disiplin, agar kita terdidik, agar kita itu hidupnya itu kehidupan punya pedoman, punya manajemen lah ya, punya tatanan agar teratur. Dan itu bisa dirasakan ya kalau kita diberikan Allah rezeki ini dalam arti itu bisa menjalani seperti yang diajarkan Rasulullah dalam rukun Islam itu hidupnya nikmat orangnya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang istiqomah itu hidupnya nikmat rasanya kan, teratur banget. Ya namanya manusia ya sama, mengalami problem sama. Cuma karena ada istiqomahnya tadi akan menutup problematika. Jadi itu menjadi solusi kedisiplinan itu tadi. Tuntunan sholat itu secara nggak langsung itu bisa jadi solusi segala permasalahan. Misalnya contoh ya ketika orang dalam suatu problem masalah ini seakan-akan nggak ada jalan keluar. Kemudian mereka kalau orang banyak ya sholat berjamaah. Kalau sendiri kita sholat sendiri. Sejenak kita lepaskan masalah itu tadi. Itu selesai. Ini bisa dibuktikan. Jadi bukan berarti di sholat berarti dia banyak dosa, enggak. Tapi ini pendidikan, hakikatnya pendidikan. Kalau Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, maka semua tuntunan ajaran dalam Islam itu tujuannya untuk mendidik itu tadi. Akhlak itu budi pekerti yang baik, duduknya di perilaku, perbuatan kita sehari-hari, aktivitas ya, perjalanan kita. Sebentar ya anak saya ini sponsor dulu, silakan dilanjut dulu yang lain. Bunda, oh bunda, bobok bondanya bobok. Iya Bang Emal. Nah bondanya mana sudah? Bobok bondanya tidur. Dia Mungkin dia lagi kena ambil mata. jempol.
Dia kenikmatan itu, Cik Man, mendengar kata-kata penyampaian dari Cak Man. Sakinah diturunkan dengan husbondanya itu, tidur menikmati. Lidi Pro, mana sudah kamu? Lanjut, Ceman. Iya, kalau memang itu Bang Emal jawab. Waalaikumsalam. Ini Lidi Pro ini jarang-jarang nih datang ini. Kok gimana sejak kerjanya ini? Dedek lagi jalan-jalan. Masya Allah, dengan teman. Jangan jalan seorang-seorang. Nanti kalau jalan seorang-seorang, nanti singa jadi tawanan. Nah, banyak singa di luar itu. Jalan dengan Cik Man, dengan abang tua-tua. Singanya. Jadi bangsa kambing itu kalau dari apa ini penjaganya, nah itu dimanja. Kan ada singa cak manjur sekarang. Ada singa cak manjur. Yang manjur. Tapi kok manjur aku bilang. Iya, artinya itu apa tuh? Lupa. Bundanya bangun dengar singa. Apa? Itu bunda. Tadi Itu namanya kok jadi manjur. Kayak jamu jadinya bunda. Aku bilang jelek, namanya ganti aja, jangan kayak jamu. Aku bilang bunda. Oh iya, tunggu 7 hari katanya. Namanya Emma. Jadi saya itu Cak Man sebenarnya udah merinding, cuman merinding kalau membahas yang sebenarnya. Tapi ya itu katakanlah, walaupun itu sampaikanlah, siapapun dia, apapun rasnya, mau agama apa, sampaikan. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau memberikan, maka tersimpan itu, termemori dalam hatinya. Tapi walaupun kita menyampaikan multi sampai robek apa segala macam, kalau bisa hatinya menerima, Jadi menyampaikan itu ada dua, secara johir dan secara batin. Sebagus-bagusnya johir, batin. Kalau kita menyampaikan wajib ke seluruh alam, wali-wali Allah itu dalam ketenangan, tidak dalam keresahan. Yang resah itu akal diri itu masih jauh. alhamdulillah. Saya kasih tahu, bukan saya kasih tempe. Ya, Kasih Allah itu tenang, nggak ribet di luar diri. Ini heboh di luar diri. Harus perbaikin dirinya, bukan di luar diri yang harus perbaiki, tetap diri itulah. Wali-wali Allah itu tenang, kekasih-kasih Allah, nggak ada yang kepo, nggak ada yang heboh dan di luar diri, karena dia menyelamatkannya lewat diri dia. Nasihat terbaik itu di dalam sir, bukan di luar diri. benar, bunda setuju. Saya tahu dukungan itu banyak, seluruh bumi ini dukungan terbang tua ya. Gak akan menggunakan ketetapan Allah jika Allah itu nggak mau. Contohnya nih ya,
Michael Jackson itu didukung seluruh buku kami ini, tapi dia nggak bisa tidur. Bisa nggak mendoakan dia? Nggak bisa.